Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat Kampung Ilmu yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi bersama kami dalam acara Ambon Pagi Kampung Ilmu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengusung tema menantikan generasi-generasi Raja Wali Umat. Kita mulai dari surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya hendaklah merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka adalah generasi yang kekurangan kesejahteraan mereka, iman mereka, ilmu mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka ini, para orang tua, para guru, para pengampu lembaga-lembaga pendidikan, yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa berkata jujur. Jauh sebelum Islam lahir, ya, persiapan bagaimana sebuah generasi menjadi kuat itu sudah dilakukan beberapa bangsa. Sebut saja bangsa Yunani kuno, tepatnya di sebuah negara kota namanya Sparta. Itu untuk menciptakan generasi yang hebat. Dari SD, anak-anak SD ini sudah masuk ke barak militer, dididik secara militer, diadu bagaimana cara memainkan pedang dan sebagainya. Walhasil memang mereka menjadi petarung-petarung yang hebat. Hampir semua penduduk laki-laki Sparta itu adalah petarung yang hebat. Bahkan difilmkan dalam judul film 300, di mana kekuatan 300 ini bisa berbanding dengan 6.000. Kemudian pada abad 19 lahir Adolf Hitler dengan mengusung superioritas ras Arya. Di dalam pandangan Hitler, yang berhak memimpin dunia ini adalah ras-ras Arya bermata biru. Maka anak-anak yang lahir di Jerman tidak bermata biru, kemudian fisiknya tidak kuat, dibunuh. Itu adalah kebijakan dia. Tetapi cara pendidikan model begini, ya, hanya mengandalkan fisik sementara hatinya kosong, maka yang lahir adalah serigala-serigala berwujud manusia. Dan mereka ini nanti akan hidup dalam dunia belantara namanya Homo homini lupus. Manusia yang satu menjadi mangsa bagi manusia yang lainnya. Kemudian sejarah membuktikan kehidupan bangsa Sparta, ya, Nazi yang diusung oleh Hitler tidak berlangsung lama. Bahkan Hitler menjadi musuh sejarah hingga kini. Sahabat Kampung Ilmu, kalau kita merujuk kepada ayat tadi, maka mendidik anak, mempersiapkan anak menjadi generasi umat, itu adalah kewajiban bagi kita. Jadi anak yang baru tumbuh ini ibarat sepasang sayap Raja Wali. Dia hanya mampu terbang mengangkasa tinggi kalau diasuki dari bejana jihad yang berisi dengan satu, kebeningan niat orang tua ketika ingin melahirkan. Niatnya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi tentara, menjadi dokter, tapi niatkan dulu dia menjadi seorang mujahid. Bahwa nanti dia jadi apa, insya Allah. Tapi niat orang tua itu sangat berbekas untuk mengantarkan anak menjadi apa. Niat dan doanya. Kemudian kedua, di dalam bejana jihad itu harus ada adonan kesabaran yang luar biasa, kentalnya. Karena hidup hari ini di era 4.0 ini, di mana teknologi ya begitu mendominasi kehidupan manusia,
dan sangat mudah mereduksi keimanan mereka. Maka orang tua harus sabar, karena Quran sendiri mengatakan, ya anak itu dia betul dalam Al-Furqan 72 dikatakan kadang-kadang dia menjadi qurratu ayun, menjadi enak dipandang, penyejuk hati. Tapi di surah Al-Kahfi juga ada dikatakan, ya, sejalan dengan itu dikatakan kadang-kadang anak menjadi zinatul haya. Jadi dia perhiasan hidup di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Tapi yang lebih dahsyat lagi di surat At-Taghabun ayat 14-15 itu dikatakan anak kadang-kadang menjadi aduun lakum wa fitnatul lakum. Jadi musuh, jadi fitnah orang tua. Nah, ini yang perlu hati-hati, bagaimana supaya ini tidak terjadi. Maka bejana tadi, cawan tadi, dia harus berada kokoh di atas fondasi iman. Karena iman ini menjadi jam kesdar, jaminan kesehatan dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, ya bagaimana dia bisa menjadi raja wali nanti itu adalah hidupnya harus diterangi dengan ilmu pengetahuan. Kita harus memastikan generasi kita ini mampu mendengar dan mampu membaca. Dua hal itu kalau kita perhatikan, insya Allah kita sebagai guru, sebagai orang tua, pastikan anak mampu mendengar kita dan mampu membaca dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengangkat Nabi Musa itu dengan perantaraan kalam agar Nabi Musa mendengarkan Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku mengangkatmu, memilihmu sebagai nabi, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan. Tetapi ketika abad kelima Allah mengangkat Nabi Muhammad, Allah katakan, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi kalau kita bisa menggabungkan keterampilan anak, keterampilan dia mendengar dan membaca, maka akan menjadi satu kesatuan ilmu yang luar biasa, membawa dia merubah menjadi agent of change, jadi agen perubahan. Sahabat Kampung Ilmu, sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah khazanah yang sudah banyak yang ada di kepala dan hati kita masing-masing. Yang jelas kita ingin generasi yang lahir adalah generasi Raja Wali, bukan generasi burung pipit yang hanya bisa menciptakan gerombolan, kumpulan, tapi tidak bisa menciptakan apa-apa. Gerombolan datang mengambil, memakan padi-padi petani, cukup diusir dengan orang-orangan, kemudian datang lagi, pergi lagi, seperti itu. Kita tidak ingin generasi yang tidak punya kekuatan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.